Kali ini gue akan share mengenai apa sih yang sudah gue dapetin selama gue melakukan hal-hal yang gue udah share di video gue yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, sebelum mulai dan yang baru pertama kali masuk di sini, perkenalkan nama gue Rusli dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Nah, gue mau cerita sedikit mengenai background gue. Background gue adalah gue sekarang udah pasti bapak rumah tangga karena gue cukup banyak ngurusin anak-anak karena jam kerja gue agak fleksibel dan juga gue bermain di bidang network marketing satu, dan gue juga ada usaha kecil-kecilan. Nah, dulu gue sebelum mengerjakan bisnis sendiri, gue juga sama pekerja sama, pernah kerja sebagai koki karena memang background gue waktu itu perhotelan, memang cita-cita mau jadi koki, tapi ternyata nggak kesampaian, nggak diterusin. Akhirnya gue pindah ke sales perhiasan, akhirnya pindah lagi ke marketing restoran, pindah lagi ke jadi manajer restoran, terus pernah jadi juga manajer kafe, dan paling terakhir gue jadi sales di pabrik, buat masuk ke pabrik ya. Nah, dari semua pengalaman itu memang sangat menarik dan gue belajar banyak hal. Nah, jadi sebenarnya balik lagi, cuman selama gue kerja di beberapa tempat itu tidak pernah mereka mengajarkan gue untuk berpikir menjadi orang sukses. Gimana sih gue mau menjadi orang berhasil, tapi mereka ajarkan adalah bagaimana lo menjadi sales yang luar biasa. Nah, nggak salah, tapi gue akhirnya punya pemikiran, oh gimana gue mau up, gue punya income, gue punya pendapatan, gue punya hasil, tapi gue tidak mau bekerja sebagai karyawan lagi nih. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk memulai ikut bisnis network marketing dulu sebelum berhenti kerja. Jadi waktu gue masih kerja, gue memang sambil kerjakan network marketing, dan akhirnya begitu sudah mulai settle, sudah mulai mendapatkan banyak ilmu, perubahan, akhirnya gue coba berhenti kerja, dan akhirnya ternyata peluang yang lain akhirnya pun berdatangan. Nah, itu cerita background mengenai gue. Nah, sebenarnya hidup gue mulai banyak perubahan sejak gue kenal dengan network marketing, which is gue diperkenalkan sama teman gue, namanya Luciana Lucy, gue sudah pernah sebut dia. Jadi waktu pertama kali Lucy perkenalin network marketing ini ke gue tidak yakin, karena network marketing ini gue sudah coba ikutin beberapa kali dan yang terakhir pun tidak berhasil. Nah, ternyata waktu gue mulai tertarik, gue lihat penghasilannya, oh ternyata bisa seperti yang gue pengen nih. Akhirnya gue coba cari tahu dan akhirnya gue nyemplung. Tapi menariknya adalah ini adalah perjalanan yang merubah hidup gue ya, karena gue ambil decision itu. Ternyata network marketing ini bukan tentang jualan, tapi banyak hal yang gue dapetin yang sudah merubah hidup gue, sudah memberikan kehidupan yang lebih baik. Satu, dari segi pemikiran, cara gue komunikasi dengan keluarga, cara gue komunikasi dengan anak-anak gue, cara gue komunikasi dengan istri gue. Jadi banyak hal yang sudah gue dapetin. Dan kalau mau ditarik balik ceritanya, pertama kali gue ikut network marketing ini adalah memang tujuannya pertama untuk uang, tapi ternyata begitu kita masuk ke dalam sana, banyak hal yang di dunia kerja biasa itu tidak diajarkan, dan juga dunia kerja yang selama ini gue kerjain ini memang tidak ada motivasi untuk suruh karyawan-karyawannya untuk menjadi orang yang berhasil, which is jadi bos, yang nggak ada. Karena mereka juga, oh lu sudah digaji, ya lu harus kerja sesuai kewajiban, bener nggak? Ya itu real. Nah terus udah kayak gitu, nah waktu gue join network marketing ini, banyak hal yang memang merubah pandangan gue. Dari pertama mindset, cara berpikir, pola pikir ini kita diajarkan bagaimana sih kita harus rubah kebiasaan kita harus punya goal dalam hidup. Nah ini hal-hal ini yang bikin gue akhirnya mind blowing banget ini. Dan waktu itu gue pertama kali ikut namanya seminar, bukan seminar lah, mungkin seminar motivasi lah kita sebutnya ya.
Waktu itu pertama kali Mary Riana, nggak ngerti seminar motivasi itu ngapain sih. Dengan Mary Riana cerita, ternyata apa yang Mary Riana share itu, dan itu sangat bagus. Dan memang kalau kita kumpul dengan orang-orang yang ikut motivasi, kita kan merasa aneh. Karena apa? Disuruh berdiri, disuruh teriak-teriak segala macam. Kita orang yang tidak pernah melakukan hal itu, akhirnya kok kayak orang gila sih ini jadinya. Nah cuman akhirnya gue tetap ikut, gue tetap lakukan karena gue memang mau merubah hidup gue. Nah dari ikut training Mary Riana, seminarnya, belajar, memang dari BioGreen sendiri pun, tempat gue join ilmu marketing ini, BioGreen sendiri pun mengajarkan harus baca buku, harus berpikir positif, harus melakukan hal-hal positif yang dimasukin ke pikiran kita tuh. Buku-buku yang bermanfaat, buku-buku yang berisi pengalaman puluhan tahun orang-orang hebat yang kita bisa download masuk ke pikiran kita. Jadi kita nggak usah ngalamin puluhan tahun hidup dia seperti apa, tapi kita cukup baca buku dia aja, kita download pengalaman hidup dia, ilmu dia ke dalam pikiran kita. Nah start dari sana, kerjain sampai akhirnya gua pun pernah start usaha kecil-kecilan, jual sembako, bawang merah, bawang putih, sayur, cabai segala macam. Dan itu hanya bertahan berapa bulan. Dan gue start jualan sembako ini setelah gue berhenti kerja. Dan akhirnya gue beranikan diri, oh ya udah oke, kita start. Even pendapatan dulu memang kurang lebih ya 7 jutaan satu bulan. Itu tidak termasuk, itu di luar allowance. Jadi mungkin dengan allowance segala macam bisa 9 jutaan lah. Nah tapi gue mau punya penghasilan puluhan juta, bagaimana? Akhirnya gue beranikan diri keluar. Tapi memang sudah ada backup dari BioGreen. Memang BioGreen pun hasilnya belum terlalu signifikan ya, karena gue menjalankannya juga banyak diskon-diskonnya. Maaf ya. Nah akhirnya begitu sudah ikut training, ikut belajar, berubah segala macam. Nah, gue satu momen yang benar-benar merubah hidup gue adalah gue ikut training Anthony Robbins yang ada di Singapura waktu itu, yang dihadiri kurang lebih 13.000 atau 16.000 orang peserta. Dan di situ gue melihat ternyata dunia itu sangat luas. Dan kita punya masalah yang sama. Orang bule pun ternyata punya masalah yang sama seperti kita. Nah di situ kita sama-sama belajar, dan di situ pun akhirnya gue tidak mau ya, kita sini mau belajar, kita harus all out, suruh lompat, suruh apa segala macam, gue ikutin dan gue lakukan. Dan gue tidak mau maksudnya tertutup jaim karena nggak ada, lu tidak akan mendapatkan sesuatu kalau lu jaim. Akhirnya gue all out, wah disuruh lompat, gue lompat segala macam. Nah jadi dari training Anthony Robbins ini, gue melakukan firewalk, disuruh firewalk. Oke, jalan di bara api. Aduh, serem gak ya? Kita lihat bisa coba lihat di YouTube. Itu serem banget. Tapi akhirnya ya udah, gue udah sampai sini. Paling kaki melepuh, nggak mungkin mati kan? Ya udah, coba aja. Akhirnya hari pertama kita firewalk dan kita lewatin itu, dan kaki gue kena satu titik panas. Padahal waktu firewalk itu baranya tidak semengerikan yang ada di YouTube. Tapi ternyata panas juga, karena ya di firewalk itu diajarin gimana lu atur pikiran lu sedemikian rupa untuk bisa melewati ini semua. Nah dari pulang dari training Anthony Robbins ini, gue belajar satu hal yang namanya priming. Gue lakukan, tapi memang benar kata Anthony Robbins, semangat yang kita dapetin dari luar itu tidak akan bertahan lama. Nah, kita harus coba cari cara gimana bakar semangat dari dalam. Kata Anthony Robbins juga, semangat dari luar itu hanya bertahan 1 bulan. Dan memang banyak orang yang sudah ikut training, pulang dari training semangat, seminggu kemudian sudah hilang semangatnya. Itu pun terjadi dengan gue. Dan akhirnya yang gue lakukan adalah gue cari belajar terus, mau belajar, mau tahu. Padahal waktu training Anthony Robbins, gue pun bukan orang yang fasih bahasa Inggris, tapi gue coba ikut dan gue cukup banyak mendapatkan hal-hal baik. Nah dari training inilah gue lakukan, gue ikuti terus sampai sekarang. Banyak hal yang gue pelajari dan banyak hal yang sudah merubah hidup gue, dan gue terapkan
mungkin belum 100% karena mengubah kebiasaan diri kita yang sudah puluhan tahun kita autopilot, tiba-tiba kita mau pegang kendali kan kita mesti belajar dulu. Nah ini pun yang sudah gue pelajari dan sudah gue lakukan. Jadi seperti success cycle yang ada di Anthony Robbins share ya, ini buat gue bukan hanya success cycle, tapi ini lo bisa jadiin pola hidup ataupun jadi acuan lo. Karena success cycle si Anthony Robbins itu ada 4, belief, potential, action, sama result. Dan ini seperti lingkaran. Jadi gue cerita sedikit. Jadi belief itu apa yang kita percayai itu adalah akarnya yang menyebabkan putaran ini mau seperti apa. Mau jadi positif akan positif, kalau mau jadi negatif akan negatif. Karena contoh ya, gue kasih contoh. Belief, kita percaya kita bisa jadi orang berhasil. Otomatis kita merasa potensi diri kita ada di situ. Nah begitu kita punya potensi yang baik ini, otomatis action kita pun akan ada energinya, ada powernya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Begitu kita punya action, punya energi yang bagus, hasilnya saya yakin pasti bagus. Hasilnya pasti bagus. Nah begitu hasil yang kita dapatkan bagus, kita makin percaya kita bisa. Putar terus, makin putar makin kuat. Nah ini seperti bola salju. Gimana kalau pikirannya negatif? Which is apa? Kita tidak percaya kita bisa jadi orang sukses. Ya udah kita orang biasa-biasa aja deh. Otomatis potensi yang kita rasakan dalam diri kita ini ya shutdown pasti. Ya udah potensinya ya udah kita hidup autopilot aja deh. Yang penting cukup bisa makan, cukup bisa hidup. Otomatis actionnya pun udah pasti redup, udah pasti nggak ada. Dan begitu action nggak ada, lu mau berharap hasil apa? Hasilnya udah pasti juga tidak baik. Begitu hasil tidak baik, kita makin percaya bahwa kita tidak bisa sukses. Nah, success cycle inilah yang harus kita rubah dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Nah, ini adalah pelajaran seumur hidup kalau menurut gua ya. Kita harus terus belajar untuk seumur hidup. Mau seperti apa kita belajar terus. Nah, dari semua yang sudah gue pelajari dan sudah gue coba lakukan, gue ada 5 cara untuk merubah kebiasaan buruk versi gue ya. Yang pertama, balik lagi kita harus tahu set goal. Kita mau berubah seperti apa, kita mau punya tujuan seperti apa, ini harus tulis. Dan gue juga sudah menuliskan apa yang gue mau capai. Nah ini peta sukses Rusli 2020. Nah ini cara bikinnya nanti gue akan share juga di video gue berikutnya. Dan ini yang memang paling baru yang gue pelajari biar lebih mudah, dimana kita memetakan peta sukses kita mau seperti apa. Nah dan kunci-kuncinya bagaimana. Nah yang kedua adalah terus belajar, terus isi leher ke atas. Karena leher ke atas ini lebih penting daripada leher ke bawah. Kenapa? Waktu kita punya semua start dari pikiran kita. Jadi kalau kita mau merubah hidup kita, pohon yang sudah ya istilah analoginya adalah pohon yang udah numbuh di sini selama berpuluh-puluh tahun. Lo harus beresin, lo harus cabut sampai akarnya. Lalu cabut sampai akarnya, kita tanam benih yang baru. Benih yang seperti apa? Ya udah di goal kita mau seperti apa. Kita mau jadi orang seperti apa. Nah, yang ketiga adalah cari teman, mentor, ataupun juga coach yang kita bisa share goal kita, tujuan kita mau seperti apa. Nah, lo harus cari orang yang lo mau bisa dibilang mungkin lo ada contoh orang yang suksesnya udah sampai mana, lo mau seperti mereka, ya lo bisa tanya mereka. Dan biasanya orang yang benar-benar sukses, orang benar-benar hebat, mereka akan mau berbagi dan mendengarkan. Nah, lo harus cari siapa coach, mentor, ataupun teman yang lo bisa ajak saling support. Kalau tidak ada, lo boleh komen. Kita bisa saling support, kita bisa sama-sama belajar. Gua di sini tujuannya memang salah satunya untuk itu. Nah, yang keempat adalah kita praktekin apa yang sudah kita pelajari. Nah, ini
adalah memang salah satu kendala gue juga, action. Mungkin banyak belajar, actionnya kurang. Nah sekarang gue pun mulai belajar melakukan action, which is akhirnya ya udah gue bikin YouTube video ini. Gue bikin YouTube ini tujuannya memang ini salah satu dari action yang gue sudah lama pengen lakukan. Daripada gue hanya mencatat belajar ide-ide aja tapi nggak ada actionnya, nggak akan ada hasilnya. Dan akhirnya gue bikin lah video YouTube ini sebagai salah satu tindakan action gue. Dan apa yang sudah gue pelajari ya lo bisa aplikasikan untuk keluarga lo, atau untuk anak-anak lo yang udah punya anak, ataupun yang belum punya keluarga, belum punya istri, ya ke orang tua bagaimana, itu pun kita lakukan. Apa yang sudah kita pelajari yang baik kita lakukan. Nah yang terakhir adalah challenge diri Anda untuk melakukan semua yang sudah Anda pelajari ini selama 21 hari. Kenapa 21 hari? Kenapa sih bukan 30 hari? Kenapa bukan berapa puluh hari? Nah, ternyata mitos ini didapat dari seorang dokter ahli bedah plastik di Amerika. Ya, dokter ahli bedah plastik namanya Dr. Maxwell Maltz. Jadi di tahun 1960, Dr. Maxwell Maltz ini beliau adalah seorang ahli bedah, dan beliau bilang rata-rata pasiennya yang sudah melakukan operasi plastik ini bisa menyesuaikan diri setelah 21 hari. Nah akhirnya ini pun menjadi salah satu yang gue cari di internet, kenapa sih mesti 21 hari? Ternyata salah satu jawabannya ini. Dan lakukan ini dalam 21 hari dan ini akan menjadi kebiasaan Anda. Kalau 21 hari kurang ya tambah lagi sampai ini menjadi satu habit yang baik. Karena ini bisa merubah hidup Anda untuk selama-lamanya. Kenapa tidak mau? Dan akhirnya gue pun memutuskan ya udah oke, gue harus lakukan ini more than 21 day, lebih dari 21 hari. Gue akan lakukan ini menjadi suatu kebiasaan gue, dimana udah belajar, coba action lakukan. Jadi bukan hanya belajar tapi nggak dipakai. Nah jadi ada 5. Yang paling pertama pasti goal. Paling kedua itu adalah belajar. Yang ketiga adalah kita harus share, cari teman, cari mentor, cari coach. Yang keempat adalah action. Yang terakhir adalah lakukan ini sampai menjadi suatu kebiasaan untuk Anda. Buat lu udah jadi kebiasaan. Karena waktu sudah menjadi kebiasaan, semua pattern sudah ada. Gue yakin belief lu pasti sudah berubah. Begitupun dengan potensial, dan begitupun dengan action lu, begitupun dengan hasil yang lu mau. Dan ini adalah perputaran yang sudah pasti. Dan gue yakin teman-teman bisa, karena gue pun mendapatkan ilham lah ya. Otak ini memang ada batas kapasitasnya, tapi kemampuannya tidak terbatas. Itu yang selalu gue ingat di gue. Dan juga apabila teman-teman punya ide, itu dicatat, jangan hanya diingat, karena kapasitas di otak ini terbatas. Gue pun sekarang belajar kalau ada ide, gue langsung catat. Gue selalu siapkan buku. Nah ini buku ide gue nih, banyak banget catatannya. Nah begitu ada ide apapun gue tulis, harus ditulis ya. Nah terus apa sih yang sudah gue dapetin? Komunikasi gue dengan anak gue sudah banyak berubah. Biasa gue lebih ke anak tuh bukannya komunikasi tapi informasi. Lu gak usah tanya gue kenapa gue melakukan ini, gue bilang gak boleh, lu udah terima aja, lu jangan tanya kenapa. Ujung-ujungnya anaknya tidak akan bisa berkreatif, gak akan berani menjadi seseorang yang berkreatif, gak bisa, karena mati karena gue. Untung gue belajar dan gue melakukan banyak perubahan komunikasi ke anak-anak. Ke istri juga sama. Kita dulu kalau hal kecil terjadi pasti ribut, dan ini gue tidak usah merubah istri gue, tapi gue rubah diri sendiri dulu. Gimana sih cara gue respon kondisi, dan gue merasa sekarang sudah jauh berubah. Kita sudah jauh lebih baik, karena rezeki itu mulai dari keluarga. Rezeki mulai dari keluarga. Nah komunikasi sudah baik, ke orang tua pun sama, gue tunjukkan sudah berubah juga. Kalau mengenai income,
percayalah, waktu lu mau mendapatkan sesuatu, lu cukup lakukan, peluang akan datang banyak. Tapi waktu peluang datang banyak, kita harus sudah siap. Jadi jangan sampai sia-sia. Oke. Dan juga mobil, kendaraan, segala macam materi gue nggak sebutin lah. Tapi yang paling gue seneng, gue mendapatkan adalah cara berpikir gue yang sangat berubah hidup gue hampir 180 derajat. Nah, jadi hal yang gue dapetin ini gue juga mau share ke teman-teman. Mungkin di luar sana nggak tahu mau belajar kemana, ya udah, ayo kita sama-sama. Jadi gue pun bukan sebagai motivator, tapi gue adalah seorang bapak rumah tangga yang punya maksudnya mendapatkan banyak ilmu yang mau gue bagi ke teman-teman juga. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung mau ngapain, ya boleh komen, kita sama-sama. Dan juga hidup ini terlalu singkat untuk hidup biasa-biasa aja, gue selalu ngomong gitu. Karena hidup ini lu bisa menjadi orang luar biasa, ya. Nah, thank you. Sekian sharing hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan stay tune terus di channel ini, karena gue akan bagi terus cerita-cerita inspiratif dan juga ilmu-ilmu yang gue pelajari selama ini. Gue akan bagi semuanya ke teman-teman. Oke? See you at the next video. Bye!